saya lakukan itu dengan menggunakan kebutuhan dasar manusia, kemudian lingkaran segitiga restitusi penerapannya, mungkin itu jadi lebih paham. Yang biasanya mungkin tiba-tiba marah dengan murid, di sini kita itu kemudian dari pembuatan keyakinan kelas, biar sama-sama ibaratnya saya belajar mereka pun belajar. Itu sharing ya. Ibu sih dengan senang hati biar apa istilahnya sekolah kita semakin maju kan, biar gurunya juga ibaratnya apa paham, tidak hanya sekedar mengajar monoton hanya ngajar, tidak ada budaya positifnya tadi. Mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak kayak gini, sekolah kita pun bisa bersinar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 13 Sanggau beserta rekan-rekan guru dan staf. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya sehingga siang-siang pun menyala. Di sini hari ini saya ingin sedikit bersosialisasi mengenai budaya positif. Next, Pak Ujang. Tidak perlu kenalan ya, tapi nanti next dulu. Oke. Ini yang akan saya sampaikan di sini. Kepala sekolah, kepadanya saya persilakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama-sama berada di ruangan ini dalam rangka sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri Hamiani Adiba tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan berdampak bagi kita semua. Untuk itu, mari kita dengarkan sosialisasi dari beliau untuk Ibu Fitriani. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, ada yang tahu budaya positif? Belum. Sebenarnya sudah banyak sih Bu, sudah bahkan sering kita lakukan. Contohnya, siswa Salmanel kita budaya positif, kegiatan yang setiap harinya kita di kelas itu juga budaya positif. Tapi di sini beda sedikit yang akan saya sampaikan. Next, Pak Ujang. Oke, latar belakang dari kegiatan ini yaitu konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka diperlukan sebuah aksi nyata. Nah, kali ini saya bukan hanya sekedar sosialisasi, tapi ini merupakan bentuk dari aksi nyata. Bapak Ibu, mungkin saya juga sama, belum sepenuhnya mengenal yang namanya budaya positif secara utuh. Nah, di sini kita bersama-sama mengenal bagaimana cara penerapan budaya positif itu yang baik untuk kita dan nyaman juga untuk peserta didik. Next, Pak Ujang. Dengan tujuan yang pertama meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif, yang kedua terbentuknya motivasi pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Sebelum saya lanjut, kemarin mungkin sudah pernah saya bicarakan sedikit mengenai keyakinan kelas. Apakah sudah ada yang melakukan penerapan itu?
sudah ada, tapi masih belum optimal ya, belum semuanya. Next Pak Ujan. Oke, tolak ukur. Yang pertama itu terdapat penyaluran ide mengenai pemahaman budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif ini bukan tentang saya pemimpin, saya mengatur dan saya membuat semua, tapi ini untuk kenyamanan semua dan dibuat bersama-sama juga. Kemudian terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dan murid. Sama, biasa kan kita dulu zaman dulu itu suka buat kesepakatan kelas itu tidak boleh terlambat, memang kita yang buatnya, tapi ini bersama-sama dengan siswa. Kemudian warga sekolah saling terbuka dan jujur dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Nah, di tahap yang ketiga ini kita saling terbuka. Menurut kita yang mana enak, menurut anak pun juga begitu. Bukan tentang kesenangan kita saja atau kesenangan anak saja, tapi kesenangan kita bersama. Kemudian yang keempat, segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan di kelas. Nah, nanti akan saya bahas mengenai apa itu segitiga restitusi. Oke, ini masanya. Yang pertama itu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas. Kebetulan sudah ya Bu, kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian melakukan strategi konsep budaya positif serta menyusun keyakinan kelas dan menempelkannya di dinding kelas. Nah, yang terakhir ini mungkin ada yang sudah buat atau sudah bahkan diancang-ancang tapi belum ditempel. Nah, jadi di sini budaya positif ini memang ditempelkan, harus tertera jelas. Selanjutnya Pak Ujang. Oke, yang pasti adanya dukungan. Kira-kira dukungan seperti apa? Yang pertama dari kepala sekolah, kemudian wali kelas dan guru mata pelajaran, murid itu sendiri, serta sarana untuk membuat keyakinan kelas seperti kertas, karton, post-it dan lain-lain sebagainya itu sangat dibutuhkan dalam dukungan pembuatan budaya positif ini, penerapan budaya positif ini. Next, Pak Ujan. Oke. Pernah dengar lingkaran 4 kebutuhan dasar? Yang pertama itu diterima dan disayangi. Yang kedua itu bisa, kemudian bebas dan senang. Diterima atau disayangi seperti kita punya orang tua, punya keluarga, punya anak, punya saudara. Nah, di sini setiap orang itu menginginkan diterima dan disayangi. Sama halnya dengan murid-murid kita, mereka juga ingin diterima dan disayangi. Kemudian bisa. Setiap orang itu dari lahirnya itu udah punya kemampuan masing-masing, ya. Jadi tidak ada salahnya setiap orang itu berusaha dulu menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepadanya. Intinya berikan kepercayaan karena setiap orang ini punya kompetensinya masing-masing. Kemudian bebas. Bebas itu bukan berarti di kelas anaknya bisa berguling sesuka hati juga. Bebas di sini artinya dia bisa memilih mana minat dan bakat yang dia miliki. Sedangkan kita sebagai guru ini hanya sebagai fasilitator, penyedia. Kemudian senang, hobi kita setiap orang punya hobi. Ada yang masak lah, ada yang makan. Jadi sekarang lebih hebat ya teknologi, hobinya jadi konten kreator, banyak kan? Sama, setiap manusia punya itu dan berbeda-beda. Bu Maneni, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, atau yang lain mengenai 4 lingkaran kebutuhan dasar ini? Setiap orang itu saya yakin setiap manusia itu punya ini, ya. Hanya saja berbeda-beda, dari diterima atau disayanginya, kemudian bisanya, bebas, bahkan senang. Karena contohnya misalnya nih, kita ketika masih sekolah diterima atau disayanginya pasti dengan guru, dengan orang tua, ya kan? Nah, mungkin kalau udah kerja bukan lagi dengan guru, tapi entah dengan bosnya, gitu
itu beda lagi tingkatannya. 10 jam. Oke, dari 5 dasar itu tadi, seorang guru itu punya yang namanya posisi kontrol. Boleh dibaca kira-kira diri kita sudah berada di posisi yang mana? Ya, ini penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Coba kira-kira yang mana? Satu ya. Oke, yang penghukum ada? Tidak ada sepertinya. Ini. Kalau pembuat rasa bersalah ada. Oke, kalau teman ada ya. Pemantau sering. Oke, kalau manajer. Kalau manajer ada tidak? Mana manajer ada? Ada Bu. Ada. Oke. Jadi sebenarnya ya setiap orang itu punya kelima posisi kontrol itu, tetapi mungkin di posisi mana dia yang paling sering melakukannya. Kadang bisa saja hari ini kita sebagai penghukum, 2 hari ke depan bisa berubah jadi pembuat rasa bersalah. Ya, bahkan hari yang sama itu bisa juga kita menjadi teman, pemantau, bahkan bisa juga kita menjadi manajer. Tetapi masih banyak ya yang belum sampai ke manajer. Rata-rata kita masih di posisi teman, pemantau, itu yang sering terjadi di diri kita. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Yakin? Baik, Bapak Ibu. Kemudian ini ada yang namanya segitiga restitusi. Cara penyelesaian masalah di kelas. Mungkin ini yang kadang tanpa kita sadari kita bisa menjadi pembuat rasa bersalah dari posisi ini tanpa kita sadari. Di sini dalam segitiga restitusi ini yang pertama kali kita terapkan itu kira-kira yang mana? Di antara 3 ini yang mana duluan? Menstabilkan identitas. Kemudian yang mana lagi? Validasi kebutuhan, dan bagian terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah itu tadi, kenapa setiap kelas itu harus memiliki keyakinan dalam kelas itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Menstabilkan identitas itu kita harus membuat anak itu merasa walaupun kesalahan dia itu benar salah, tetapi kita juga harus masuk ke dunianya. Dan ini ada bahasanya. Di bawah sini ada contohnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Misalnya nih Bu Mariani, di kelas tuh murid ibu berkelahi. Terus nanti di jam istirahat ibu panggil dia. Tapi dipanggil jangan depan teman atau bahkan guru lain. Memang dipanggil sendiri. Dipanggil nanti di pas ketemu itu, Pak, ibu tanyakan begini. Apa yang terjadi tadi? Kan dia kasih tahu, oh saya berkelahi Bu dengan teman saya. Kamu tanya, ibu tanya balik, apa yang menjadi penyebab perkelahian tersebut? Dan pasti dia nanti jawab,
begitu ya. Nanti baru Bu Mariani koreksi lagi. Mungkin setiap orang ini pasti pernah melakukan kesalahan ya nak, seperti ibu. Kita masuk ke dunia dia, jadi kita ikut kayak dia. Karena kan kita zaman dulu pun kita tidak pernah sadari mungkin ya, waktu masih kecil juga kita seperti itu. Nah, jadi kita, oh itu pernah seperti itu juga nak. Nah, tapi kira-kira apa ya dampak dari hal yang kita lakukan, dampak dari perkelahian? Nah, nanti kan dia masih jelaskan. Nggak mau bertegur bu, misalnya seperti itu. Jadi kita gali lagi, kenapa sampai tidak mau bertegur? Nah, kemudian muncullah validasi kebutuhan. Kira-kira apa yang telah dilakukan itu bagus atau tidak? Tuh, di situ validasi. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya kayak anak-anak bu kelas berlari sana, berlari sini, itu kan sebuah permasalahan khusus ya kan. Nah ini di sini kita bisa menanyakan apakah ada yang lebih efektif, karena itu kebutuhan. Berlari sana, mau berlari sini, itu kebutuhan. Jadi bagaimana cara kita menggalinya? Atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah di sini di validasi kebutuhan inilah kita mengecek mengapa hal itu sampai terjadi dan apa alasannya. Di validasi tindakan. Jadi di sini tidak ada yang namanya kamu tuh terus. Nah, tidak ada bahasa yang seperti itu. Itu kan sama dengan pembuat rasa bersalah. Dia langsung dituduh seketika, ya kan? Nah, di sini kita tidak boleh menggunakan itu. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas. Nah ini tadi kenapa kita harus buat keyakinan kelas? Karena ini untuk menyelesaikan masalah. Di keyakinan kelas ini kita bisa menggunakan contoh, misalnya kamu ingin menjadi orang seperti apa nak? Mau sukses? Misalnya mau sekolah di tempat yang mana lagi nanti? Mau kuliah di tempat yang seperti apa? Nah cara untuk mendapatkannya bagaimana? Mungkin dia jawab, harus belajar dengan rajin bu, harus datang tepat waktu. Nah kita kan baru menekankan, nah itulah salah satu bentuk tepat waktu, jujur dari keyakinan kelas. Tanpa harus kita bilang begini, masih ingat gak kamu dengan keyakinan kelas? Nah, jangan seperti itu. Kita masuk dulu ke dunianya, kita ajak dia berdiskusi dulu, biar dia mengeluarkan unek-uneknya, perasaannya. Karena bukan hanya orang tua saja yang punya unek-unek, punya perasaan, tapi anak-anak juga punya perasaan. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan. Ini yang ingin saya tanyakan. Kalau untuk anak kelas bawah itu kan memang variatif ya, artinya memang dunianya mereka tuh masih bermain dan lain sebagainya. Tambah lagi misalkan ada anak yang memang aktifnya bisa dikatakan itu luar biasa Pak. Ada anak yang kita arahkan, kemudian kita sampaikan, kemudian kita beri pandangan, itu masih belum bisa. Nah, terus kalau yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana apa yang harus kita lakukan dalam meningkatkan diri atau bagaimana ya memahami kondisi anak ini? Terima kasih. Intinya bagaimana cara menangani ya. Sebenarnya anak itu memang dari lahir itu dia punya kemampuan masing-masing. Dan mungkin itu adalah salah satu kebutuhan dia. Berlari tadi ya kayak berlari, menyanyi sana, ngobrol sana, ngobrol sini, itu salah satu kebutuhan. Kalau menurut saya, kita sebaiknya pertama adalah menjadi teman. Nanti ketika sudah menjadi teman, itu merasa nyaman dengan kita, baru kita mencoba menjadi pemantau. Nah ketika kita sudah menjadi pemantau, baru kita bisa menjadi seorang manajer. Manajer itu tadi hanya mengkondisikan dia. Nanti ketika kondisinya sudah nyaman, mungkin hal-hal yang tadinya dia bawa itu dengan sendirinya akan berjalan. Ya butuh proses, tidak mudah yang kayak kita berjalan dari sini keluar,
Ya, tidak seperti itu. Butuh proses karena masih kelas 1, masih masa pengenalan mereka juga dengan lingkungan. Jadi intinya kita coba untuk menjadi teman dulu, penuhi dulu kebutuhan mereka. Yang memang tidak mudah, tapi itulah cara agar kita nanti bisa menuju ke manajer. Terus kalau untuk menjadi manajer itu bahasanya mudah, tapi prakteknya yang sedikit susah. Kenapa? Karena kita di setiap murid itu kan berbeda-beda, keinginannya mereka berbeda-beda, kemampuannya juga berbeda-beda. Jadi intinya jadilah teman dulu, dekati mereka. Terus kan kayak sekarang kan saya punya siswa kelas 4 yang dulu sejak masuk, tapi alhamdulillah di kelas ini ya, saya menggunakan sistem teman, kemudian saya berkolaborasi dengan orang tua. Saya gali mengapa sampai dia terlambat, tidak datang, itu saya gali, dan alhamdulillah di sekarang ini dia masuk. Dan terus terang dia itu masalahnya hanya jarang masuk, tapi kemampuannya saya bilang oke. Ya, dikasih penjelasan dia cepat nangkapnya, dikasih soal cepat mengerjakannya. Hanya kendala dia itu tadi pengelolaan jarang sekolah. Dan saya sudah berkolaborasi tadi itu menjadi teman dia. Saya tanya dengan dirinya dulu, saya tanya kenapa kamu di kelas sebelumnya, di semester sebelumnya jarang masuk. Dan ternyata dia tuh punya alasan, terlambat bangun. Ketemu lagi nih saya dengan orang tuanya, kenapa? Jadi ternyata ketika dia dengan mamanya kan tidak punya suami kan, tinggal sendiri gitu ibaratnya, tapi di rumahnya tuh punya nenek, dan neneknya itu sakit. Jadi si anak ini tadi dia berperan juga dalam mengurus neneknya. Nah, namun juga anak-anak ya sedikit saja bekerja capek. Jadi jam untuk dia main itu benar-benar terkuras untuk dia sampai tengah malam gitu kan. Nah, ketika udah mau sekolah itu udah kelelahan dia. Nah, jadi di situ saya mendekatkan diri dulu. Dan alhamdulillah sekarang saya cari solusi bagaimana. Saya tanya kan, kata mamanya kakaknya ada di tempat lain, dan itu sekarang dia berada dengan kakaknya. Alhamdulillah di sekolah. Tidak seperti dulu, masih jauh ya saya lihat. Dan semoga itu bisa bertahan sampai seterusnya. Ibaratnya jangan sampai setengah-setengah itu. Masih ada pertanyaan? Mariani mau nanya? Pokoknya intinya di sini kita tidak boleh memarahi murid, tidak boleh memerintah, tidak boleh menuduh. Nah itu kita usahakan cari dulu permasalahannya di mana, gali dulu permasalahan itu, temukan solusinya bersama-sama. Itu restitusi ini tadi. Gimana? Sudah? Oke? Oke. Pertanyaan saya, sudahkah buat keyakinan kelas 1 gimana? Oh iya kan kelas 1 baru yang kemarin, mungkin gurunya belum buat kali. Belum buat. Oke. Ya, nanti kita ikutan. Kelas 2, bagaimana kelas 2? Belum ditempel. Oke. Kelas 3, bagaimana kelas 3? Belum. Udah dalam proses, lagi jalan-jalan, on the way. Kelas 4 sudah ada di belakang. Kalau kelas 4 itu kami hanya mengambil kata kebajikannya saja, ya. Itu yang ada badan itu ada 5, yang di belakang, ya. Itu keyakinan kelas 4. Kami hanya buat model balon. Hanya kata yang kami pakai itu model kebajikan saja. Kalau kelas 5 sudah lihat ini. Ya. Kelas 6 gimana mungkin ya? Sudah. Oke. Berarti kelas rumah. Berarti kelas rumah. Sama Kak Hidayah, Wahid ya. Oke. Kita next Pak Ujang. Nah, kita ke keyakinan kelas. Di keyakinan kelas ini yang buatnya bukan Bu Yul sendiri ya, atau Bu Mariani sendiri, atau saya sendiri, tapi bersama-sama. Bu Mariani, nanti Ibu boleh tanya dengan siswa Ibu, kira-kira kesepakatan
kelas kita yang bagus itu seperti apa. Nanti kan setiap anak itu kan pasti jawab tuh punya pendapatnya masing-masing. Oh, tidak boleh kasih teman bu, tidak boleh membuli teman, datang tepat waktu, dan segala macam. Nanti itu minta mereka untuk menempelkannya satu-satu. Kemudian buatlah kesepakatan itu menjadi sebuah keyakinan. Nah, di dalam keyakinan itu jangan hanya menyebutkan kelas 3, kelas 4, tapi kami, guru dan siswa. Karena di dalam kelas itu kan bukan hanya siswa saja, tapi gurunya juga. Jadi guru dan siswa misalnya datang tepat waktu, seperti itu bahasanya. Nah, dari bahasa itu tadi nanti kita jadikan ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nggak kelihatan ya. Kecil sekali. Oke, mungkin contohnya seperti ini. Nilai-nilai kebajikan itu seperti tanggung jawab, jujur, disiplin, saling menyayangi. Nah, seperti itu kalimat kebajikannya. Ya, mungkin itu udah biasa dipakai, hanya saja belum terlalu menggunakannya. Oke, saya mau kita coba buat keyakinan kelas. Boleh isi stick-note dulu ya. Menurut kalian kesepakatan kelas yang seperti apa yang bagus? Kita buat untuk kantor dulu. Ya, kita buat untuk kantor dulu. Nanti dari kantor ini ya, kita kembangkan ke kelas masing-masing. Ya, oke. Boleh ditulis dulu kesepakatan dulu. Masih kesepakatan kantor yang kira-kira menurut Bapak Ibu ingin kita lakukan. Sudah? Yang sudah boleh ditempelkan di papan. Silakan. Tuh, ada double tick. Oke, sudah ya. Saya boleh minta tolong satu orang untuk membacakannya. Bu Halimah, boleh Bu Halimah tolong bacakan. Baik, yang pertama saling mengingatkan dalam kebaikan, kemudian saling menyayangi, dilarang mengambil barang orang lain tanpa izin, dilarang merokok, datang tepat waktu, tidak boleh datang terlambat, sesuaikan datang lebih awal 15 menit sebelum jam 7. Kemudian tidak mengambil barang orang lain tanpa permisi, mengembalikan barang pada tempatnya
Aku malu datang. Ya. Oke, kita benar satu-satu. Di sini ya. Aku malu datang terlambat. Nah, keyakinan seperti apa yang akan kita buat? Keyakinan seperti apa yang kita buat? Aku malu datang terlambat. Kami ini siapa dulu nih? Guru aja. Bukan sekolah tidak ada. Oh, operator nggak ada. Karena kita ada kepala sekolah, guru dan operator, jadi mungkin kami kepala sekolah, guru dan staf, ya. Tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga pendidikan kan satu jadinya langsung ya, kami pendidik dan tenaga pendidikan termasuklah semuanya. Apa nih kalau datang terlambat? Kalau datang terlambat apa nih? Tepat waktu. Tepat waktu atau disiplin? Disiplin apa tepat waktu? Datang terlambat. Disiplin apa tepat waktu? Tepat waktu. Yang pertama. Kemudian tidak mengambil barang orang lain tanpa permisi. Maling. Oke. Sama ya, kami pendidik dan tenaga kependidikan Harus izin. izin sebelum mengambil barang yakinnya. harus izin dan kalimat keyakinannya, kebajikannya. Menanamkan sikap jujur atau gimana? Kami pendidik dan tenaga kependidikan Harus jujur. harus juga masih termasuk kayak perintah. Iya. Menanamkan Menanamkan sikap jujur. Jujur saja. Oke. Kemudian mengambil barang pada tempatnya sama ya, tidak permisi, berarti jujur. Oke. Kemudian pegang jalan. Tidak boleh datang terlambat sesuai sama dengan yang tadi ya. Oke. Kemudian ini juga datang tepat waktu sama, dilarang merokok. Kami pendidik dan tenaga kependidikan menjaga kesehatan. Oke. Dilarang mengambil. Oke, ini sama ya, tadi dilarang mengambil barang orang lain. Kemudian saling mengingatkan dalam kebaikan. Saling mengingatkan dalam kebaikan itu termasuk kasih sayang atau kepedulian. Saling mengingatkan kepedulian ya. Nah, kami pendidik dan tenaga kependidikan
Kami pendidik dan tenaga kependidikan apa tadi? Peduli. Peduli saja atau saling peduli? Saling peduli. Perintah bukan saling. Perintah bukan saling. Memiliki. Oh boleh, memiliki rasa kepedulian. Antar sesama. Rasa kepedulian. Berarti yang ini saling menyayangi. Kami pendidik saling menyayangi berarti itu nggak kelihatan. Di situ apa baunya? Saling menyayangi apa? Nggak kelihatan, pecah kan? Apa tuh? Saling menyayangi. Cinta. Coba cari di ada bawa HP kak di Google nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal. Saling menyayangi. Ada nggak Uyul? Ada Kak Wahida? Dan yang mozzarella saga ini kalau Saling sayang, Kak. Ya, saling sayang. berarti ini saling sayang ya. Kami pendidik dan tenaga kependidikan saling sayang. Iya, saling sayang. Kalau ketemu jangan lupa sapa, jangan lewat saja Bu Maryani. Ini ya kesepakatan kelas kita. Nah, sudah tahu dong gimana kalimat kebijakannya tadi, kebajikannya ini. Pertama tepat waktu, jujur, kesehatan, kemudian peduli dan saling menyayangi. Ini kalimat kebijakannya. Jadi setiap kata kebijakan itu harus ada dalam keyakinan kelas. Paham? Oke, ini setuju? Setuju? Boleh bikin tanda tangan nanti ya. Kita bikin itu, tapi nanti dalam bentuk ada tanda tangannya. Jadi kesepakatan bersama. Bagaimana? Ada tambahan? Deal? Deal. Bagaimana Ibu kepala sekolah? Pas. Oke. Mau tanya lagi, Bu Maryani, apa kendala sampai belum ada keyakinan kelas? Belum paham kan? Gimana Bu? Sudah? Oke, hari ini berarti sudah paham ya? Ini hari Senin. Boleh tidak hari Senin depan saya ke kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya Ibu, boleh izin? Oke, ya, boleh izin Bu? Bu kelas sekolah? Oke, jadi saya masuk ke kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Hari Senin depan lah, karena kan minggu ini kan kita masih mau persiapan 17 Agustus ya. Jadi hari Senin depan saya akan masuk ke kelas. Jadi besok boleh lah buat keyakinan kelasnya ya Bu Karyani, ya Kak. Bu Yul boleh ditempel lah. Oh oke. Intinya hari Senin
kelas masing-masing untuk melihat kesiapannya. Oke, bagaimana? Setuju? Iya, dengan buah hidup. Oke, dari kelas 1 kan buah hidup rasanya tahu ya, karena gurunya bertukar-tukar ya. Jadi tidak perlu yang gimana ya. Intinya hari Senin. Nanti saya dokumentasikan ya. Saya bikin videonya dulu kalau saya sudah masuk kelas. Terus boleh minta tolong nanti Wahidah ketika bikin keyakinan kelasnya di videokan. Ya, videokan. Tanya aja dengan anak-anak tuh kira-kira mereka mau keyakinan kelas seperti apa, kesepakatannya seperti apa, biar jawabannya amburadul bahasa tadi tidak jadi masalah. Nanti kita sebagai guru tadi kan meluruskan bahasa-bahasa itu. Oke, Bu Mariani, jangan lupa nanti dibikin video ketika bikin kesepakatannya. Ya, kalau nggak bisa videonya panggil aja, Bu Dewi ada, Bu Widya ada, Pak Ujang ada, saya juga ada. Ya. Kalau enggak tripod Bu Dewi pun ada. Bu Yu. Enggak, nanti kalau misal tidak bisa model print gitu, kayak punya saya aja jadi kok, tidak masalah. Ya, nanti di keyakinannya itu bisa ditulis kebajikannya aja, boleh, atau langsung keyakinan yang panjang itu pun juga boleh, tidak jadi masalah. Yang pasti tidak ada penekanan perintah. Kamu harus ingat dengan keyakinan kelas, tidak seperti itu. Ya, jadi itu kembali ke hati nurani murid. Terus terang Bapak Ibu, kalau dulu saya juga sama kesepakatan kelas, ya Bu, saya dulu ada. Tetapi saya modelnya menghukum lah, saya bilang. Walaupun menghukumnya itu dalam bentuk mengaji, istighfar, tapi sekarang itu tidak bisa. Ya Bu Dewi. Nah, Bu Dewi kemarin pun kita udah dapat kelas ya Bu Dewi dengan Bu Widya. Jadi tidak boleh walaupun itu dalam istighfar, dalam bentuk mengaji surah pendek, tidak ada lagi. Jadi ketika anak murid kita punya kesalahan, coba gali dulu apa permasalahannya, baru cari solusinya. Oke, setuju? Masih ada Bu Mariani? Ya. Kalau mau tanya dulu. Mas panjang waktu kita. Kok kelas 1 juga pakai stiker aja? Iya. Lambang-lambang tuh. Lambang-lambang kayak kasih sayang kan ada yang lagi bergerak gitu kayak saling menghormati, salam anak kecil itu kan lagi hormat. Ya. Apa? Kalau kelas Oma tak seperti lambang kan sudah agak besar, sudah ngerti. Oma tanya aja, bukannya tanya aja. Kesepakatan kelas seperti apa yang kalian inginkan? Kalau misal kami nggak tahu Bu, Ibu kasih tahu contoh satu. Misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Nanti kan ada jawaban-jawaban dari mereka. Itu baru digali, baru diubah ke keyakinan kelas, terbentuklah ke nilai-nilai kebajikan itu. Oke? kelas seperti apa yang kamu inginkan? Nulis mereka nulis. Ya, nanti mereka kan akan, itu sebenarnya jawaban dari anak murid itu tergantung pertanyaan kita. Karena tadi Bu, saya sudah kemarin pun juga Bu Dewi udah bikin video restitusi ya Bu Dewi. Kemudian tadi juga sudah saya coba bikin video restitusi karena ya kita menginspirasi juga untuk orang lain ya Bu, biar sama-sama berubah. Mungkin kadang ada bahasa kita yang tanpa disadari, kamu tuh gitu kan. Jadi sekarang kita sama-sama membenah diri. Kenapa bukan ini? Yang jawabkan. Nah, Oma bilang ini Seperti itu. Bisa dibantu nanti. Iya, kalau nanti belum paham, panggil aja saya Kamu Dewi, yang lain boleh. Arahkannya boleh, masalah. Kasih tahu aja. Boleh sih pas 2 kan, belum juga. Pakai stiker gitu, boleh Bu Yul. Nanti dengan Kak Wahidah bikin stiker yang sama pun tidak masalah. Ya kan beda kelas kan, tidak masalah dia. nanti mereka yang eksperimen dia suka yang ini Kalau itu memang budaya kelas. Namanya senyum, salam, sapa, sopan, santun. Boleh lewat itu kakak kembangkan lagi boleh. Tapi kalau pakai gambar itu ganti aja lah gambarnya, karena kan
masih bukan yang gambar yang itu cuma di handphone gitu doang kan. Cari gambar-gambar yang apa ya, kayak anaknya lagi buang sampah atau video-video pun boleh ditontonkan dulu biar mereka nanti ada jawaban kan. Boleh kok. Gimana Bu Mariani? Yang masih bingung. Masih bingung gimana? Enggak, maksudnya ini Pak, kita tulis di apa kita tulis kan? Iya. Maintenance itu. Kita enggak mereka gini, Oma bertanya, Ibu bertanya sama muridnya. Nah, Kalian tuh ingin Saya bertanya tapi tulis gitu. Janganlah. Ibu jangan tulis. Jawaban Jawaban tulis. jawaban anaknya jangan ditulis di papan tulis. Ataupun pakai sticky ya. Nah, kalau nggak ada kertas di kertas biasa pun boleh. Enggak, maksudnya saya yang bertanya. Tapi kalau saya dengan cara ditulis. Yang kayak gini juga Kak? Ah, Boleh. Dan maksudnya gini, itu kan anak-anak tuh yang menjawab, kan? Tapi mereka Bukan mereka yang jawab, bukan ini. Oma bertanya aja, Ibu bertanya aja. Anak-anak, kira-kira kesepakatan kelas seperti apa yang dimau? Nanti Bu Yul jawab kan, langsung tulis ya. Kalau nggak tulis, tulis pun boleh. Nggak pakai ini boleh. Iya. Mungkin ya maksud Oma kan anak-anak ini kan bingung apa sih kesepakatan kelas gitu Pak. Jadi bahasanya Oh, oke. Benar. Ya, Ibu kasih kesepakatan kelas apa? Ibu kasih penjelasan dulu kesepakatan kelas itu. Jadi kesepakatan itu sebuah keyakinan, ya, keyakinan yang di dalamnya berisi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dan dilakukan juga dengan hati nurani sendiri. Tidak ada hukuman, tidak ada paksaan. Itu Ibu Bapak jelaskan dulu keyakinan itu seperti itu. Nanti setelah itu baru buat keyakinan bersama-sama. Intinya itu untuk kenyamanan bersama. Ada keyakinan kelas itu apa? Jadi disampaikan ke Ya itu duluan. Itu duluan yang disampaikan dulu. Apa kegunaannya gitu? Itu dulu yang disampaikan. Jangan ditulis tapi sampaikan saja. Maksudnya pertanyaan kita tuh kita nanya tuh dengan cara tulis. Enggak, kamu ngomong langsung. Jawaban anak belum ditulis. Iya, jawaban mereka yang ditulis. Nah, jawaban kita enggak. Jawaban kita hanya pertanyaan kita hanya ke mereka gitu aja. Bisa. Tanya dan langsung gitu kan. Iya, nyanyi langsung bisa. Bukan dari uangnya. Iya, kayak yang tadi lah. Nah, nanti kalau sudah jadi di papan tulis ini, kita buat dalam bentuk poster kah, boleh bentuk yang punya saya itu boleh. Tidak harus yang di print. Kalau tidak bisa print, pakai yang model-model di model-model itu tidak masalah. Yang penting intinya dipajang di kelas. Itu. Masya Allah, di stop dulu boleh? Stop dulu. Oke, yuk Bu Mariani kita Capek coba. mana? Oma jadi guru. Tapi jadi muridnya. Anak-anak kelas seperti apa yang kalian inginkan? Iya. Iya, Oma. Boleh kami jawab apa? Satu-satu, nggak usah tapi dikasih satu-satu kesempatannya Ya. masalah main jawab. Nah, ini sticknotnya Oma coba. Nah, Oma praktek. Anak-anak, Ya, Bu. Ya, Bu. kelas seperti apa yang kita inginkan? Ya, Bu. Kelas yang ceria. yang menyenangkan kelasnya. Saya nggak mau ada yang bully, Bu. Ya, Bu, saya juga nggak mau. Kelasnya harus bersih Bu. Saya tidak mau ada yang tidak pikir Bu. Menyenangkan Bu, Ada yang suka Ujang suka meluk nama bapak saya. Nanti Pak Ujang kata itu kata Bu Guru kemarin tuh nanti kena pasal. Nah, nyatu, Pak Ujang. Pak Ujang tuh suka ngeluh-ngeluh. Bu, Yul tuh juga Bu ngambil makanan saya. Ada lah. Bu Dewi itu suka buang sampah sembarangan. Bu Hida juga suka senyum-senyumin saya sama teman
Oma, keyakinan kelas itu apa Oma? Ibu. Bola. Opa guru. Ini, Yuli suka berbuli saya. Itu Dewi itu nggak mau jamin saya makan cendol. Tanya dulu, selesai anak-anak nulisnya. Tanya dulu apa anak-anaknya. Udah selesai anak-anak. Udah. Kalau sudah, tempelkan ke depan. Oke. Ayo Bu. Dari Bu. Mana? Kok bisa? Tapi orang banyak. Bu, sini Cak, bukan Cak. Itu ada di tahu jam. Di atas ya. Nanti kan yang baca ada sih Bang. Nanti tidak baca Bang. Dimatikan. Matikan dah. Matikan, Bang. Ternyata salah itunya. Cik, kan saya mau masuk balik depan kan. Ini Bu. Cik, berat-berat. Ayo Halimah balik ke depan bacakan. Nah, gitu. Ya. Siapa yang mau baca? Sebut Ya, kasih ini oleh Oma, Pak. Bu Guru. Bu Guru punya Bu Endang, Bu Guru. Ada di lantai, Bu, ada di lantai. Ada di atas meja. Ada. Ya, si murid buku. guru nanti Memang Pak, memang Pak kadang-kadang suka bilang pada situ kan dia endang ya. Tolong salah satu anak yang membaca. Siapa yang Bu? Saya mau, Bu. Saya mau. Saya dulu, Bu. Saya dulu, nanti Bu. Jam yang baca. Jangan sana. Ayo. Ujang nakal, Bu. Saya mau juga Bu. Ujang suka menghina orang tua, Bu. Ih, Endang, Pak. Nakal, Bu. Jangan cubit saya, Bu. Bu mana kan Bu Endang tuh Bu. Maaf Bu Endang. Ujang, ada pilihan ya, Jang. Jadi keyakinan kelas kita kelas 3. Yang pertama, kelas yang bersih. Itu punya saya. Yang kedua, tidak ambil makanan teman. Punya saya tuh. Yang ketiga, jangan membuang sampah sembarangan. Nah saya tuh. Terus, keempat, kelas bersih dan datang tepat waktu. Saya tuh. 5, dan boleh makan waktu belajar. Saya. Terus saya tidak suka teman yang membolok nama orang tua. Nah, kalau ini kebalikan tadi, tidak boleh makan dalam kelas saat jam pelajaran. Sama lagi tuh. Kayaknya. Terus yang terakhir, kami tidak suka ada yang membuli nama orang tua. Sama. Sama kan dia nanti masuk dikelompokkan ya. Ya. Ujang tuh Bu, suka nolong nama bapak saya. Bilang loh Ma, terima kasih ya Ujang. Terima kasih Jang. Semuanya ini kesepakatan yang mana yang kita ambil? Mau dikelompokkan ya? Semuanya diambil Bu. Semuanya yang ini kalau kebetulan satu-satu dari Semuanya. ya. Ayo, Satu-satu kelas yang bersih.
Buat tidak ambil makanan Itu teman. makan ibu. Nih, ditulis. Tulis dong. Ibu guru saya aja tulis. Itu ini. Saya aja ibu guru. Saya sekretaris kan. Jatuh. Keyakinan jelas. Mana penghapusnya ibu Tuh guru? jatuh tuh dua putih. Jatuh yang nanya. Jatuh dulu tadi ada seperti Ini punya kita ya. Iya ya. Keyakinan kelas. Bu, mari Dewi mah cubit saya bu. Mungkin ada minum saya. Diam lah Widya. Enggak kami belikan telur lagi nanti. Apa cadar gulung kak apa? Kebersihan ya. Harus yang bersih. Kebersihan. Makanya Bu Dewi buang sampah sembarangan. Bukan ya. Mana? Apalagi? Ini juga. Kelas bersih, datang tepat waktu. Berarti ini apa tadi disiplin kan? Disiplin kan? Disiplin ya. Disiplin. Apalagi tidak mengambil makanan teman. Jujur ya. Ya, apalagi saya tidak mengolok sayang teman. Teman. Lagi Ya, boleh. makan dalam kelas. Berarti dia masih disiplin juga ya. Tidak ambil makanan teman. Ini kita masukkan Oma baca nanti Oma pindahkan ke sini ya. Setiap tulisan ini. Ya dia masukkan ke jujur. Nah, langsung Oma tempelkan ke yang jujur. Oh, Tidak perlu nulis lagi. Menyesuaikan ya Mas. Kebersihan di mana kebersihan? Saya kan terus satu-satu, masa banyak. Jadi satu-satu dia nanti bingung. Jadi tangan Bu itu dulu. Tangan yang di tangan. Yang Ibu pegang. Oh ini. Salah tempelkan di situ. Nah, tempel ya siap Mas. Bawahnya. tidak mengambil Barang. Jujur. Kejujuran. Iya iya tempel. Baca lagi yang lain Mas. Bayang yang ambil yang ini. yang itu dosa ini. Nah. Buang sampah. Nah, kebersihan Mas. Karena Bu itu deh. Kelas bersih. Dan boleh makan kalau tidak boleh makan. Disiplin. Mana ya dia? Mana ya? Tidak boleh makan di dalam Disiplin. Sini enggak? Ya. Saya tidak suka sayang teman. Sayang teman ya? Iya. Kami tidak suka Membuli sayang teman. dah Nah, pagi. Buatlah kayak kita. inilah saya kelas Iya. kita. Malah kalau pakai Sayang teman diganti dari saling sayang. saling sayang. Nanti dengan Yang ujung Bu, saling teman. Temannya dihapus. Saling sayang. Saling sayang. Dah baik banget. Nah, Baik. dari tadi. tadi Udah habis dulu. Operator. Bagaimana? Pen. Dah, sama. Baik Men. Dah, baik Madam. Dah, selesai. biar ada Oma. Dah. Temannya dihapus dulu. Biar jangan jatuh. Biar badan Temannya dihapus dulu. Jadi kami yang mulai sampahnya Oma, nih. temannya dihapus dulu diganti Saling sayang. Nah. Ini Bukan tulisan teman
Saling. Saling. Ada rumah. Ya, ada lain juga tinggal ibu. Oh ya, Bu. Saling sayang. Saling sayang. Sayang. Saling sayang. Sayang. Nggak pakai spasi ibu deh. Ya. Ya. Nanti ada 4 Ya, Allah. kita Baiklah anak-anak. Mira anak-anak. Baiklah anak-anak, inilah Keyakinan kelas kita. Anak-anak. Inilah keyakinan kelas kita. Ya, Bu. yang telah kita sepakati. Yang telah kita sepakati bersama. Bu bacakan ya. Inilah kesepakatan kita bersama. Ya, kebersih. Kebersihan pertama. Baca Bu, baca. Ini satu apa? Keyakinan. Baca Bu kebersihan apa Bu? Nggak apa-apa. Kebersihan. Kedua, disiplin. Oh, dibacanya. Jadi. Baik, Bapak. Baik, Ibu nak beri istirahat Pertama, belum ibu? kebersihan. Janganlah membuang sampah Itu sembarangan. tadi Bu, Nah, yang dua itu jadi di atas saja. Iya. Satu, kebersihan. 2, disiplin. Nanti dulu. Ulangi ya. Iya. Iya, Bu. Keyakinan inilah keyakinan kelas. Iya. Pertama, kebersihan. Iya. Kedua, disiplin. Ketiga, jujur. Keempat, saling sayang. Bu, lapar. Bu, lapar. Pulang. Bu, pulang Bu. Udah lapar Bu. Bu, haus Bu. Bu, cendol Bu ya. Jangan buat. Disiapkan kartu. Oke, Bu Mariani, bagaimana? Sudah paham? Nah, nanti pokoknya ketika sudah diskusi harus dibacakan ulang biar benar-benar paham. Terus Bu Mariani, ini kan tadi kita menggunakan keyakinan kelasnya menggunakan kayak kata kebajikannya saja, nilai kebajikannya saja itu boleh. Yang menggunakannya kayak tadi juga boleh, ada kaminya itu juga boleh. Nah intinya tidak ada kata memerintah atau memaksa itu. Oke? Gimana Bu Yun? Siap. Ya, jangan lupa dokumentasi. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, apa? Baik. Sudah dijemput ya? Oh ya. Baik, mungkin itu saja dari saya dengan harapan semoga kita sama-sama bisa menerapkannya dan bisa melaksanakannya di kelas. Kemudian dengan adanya kegiatan ini bukan hanya sekedar sosialisasi atau pembuatan keyakinan kelas ini, tapi juga benar-benar diterapkan di kelas biar sama-sama punya perubahan dalam diri kita. Baik, sekian dari saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, anak-anak selamat pagi. Tetap semangat. Hari ini kita mau buat yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, kira-kira nih apa saja sih hal yang tidak boleh kita lakukan di kelas? Apa saja? Boleh sebutkan. Tidak boleh berlari di dalam kelas. Tidak boleh berlari di dalam kelas. Tidak boleh memukul teman. Tidak boleh memukul teman. Tidak boleh datang terlambat. Oke. Tidak. Oke. Nah, ibu kasih kertas. Tolong diisi di kertas ini. Ibu ada di sini. Ya warna pink itu. Syakir, tulis Syakir. Ya, tulis dia menurut masing-masing. Ya, tulis. Baris dan tulis. Keyakinan kelasnya, kesepakatannya, sudah keyakinan aturannya. Oke, kalau sudah ditempelkan di sini boleh satu-satu. Deretan.
Jalan kedua aku. adalah keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas ini dibuat untuk kesepakatan kelas. Nanti apa saja yang ada di dalam keyakinan atau aturan nanti kita buat. Yang pertama-tama sekali, Ibu akan suruh kalian maju satu persatu. Ibu kasih kertas ini, kemudian tempelkan mana gambar yang kalian senangi atau kalian sukai. Paham? Oke, sekarang Ibu suruh maju satu persatu dulu ya. Lomba Rafiq. Lomba Diam. Oke, mulai dari Tita dan Maika. Tempel di gambar yang kalian suka. Disusul Novan dan Damar. Silakan ditempelkan Novan, Damar maju. Arsya maju. Tempel di gambar yang mana yang kalian sukai. Ayo kakak cepat pilih kakak. Tempel gambar mana yang kalian senangi. Oke. Yang sudah duduk. Helmaisa, Arsya, Nesya, Najwa, tempel. Ali. Pilih gambar yang abang suka. Yang ini yang bisa tempel. Tempelnya bagus. Yang ada lengketnya. Oke. Ini yang lengketnya ini ditempel. Nah, yang ditempel begini. Oke. Yang sudah duduk. Maisa, Mila maju. Oke, yang sudah maju duduk Ali, Arsya, Maika duduk. gambar ini ada yang namanya keyakinan keyakinan itu apa, Bu? Baru dengar. Nah, keyakinan adalah aturan yang kita buat secara sesama-sama. Kemudian aturan itu juga tadi harus diikuti atau ditaati secara bersama-sama. Landscape deh. Landscape soal mau masuk YouTube. Oke, landscape.